Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Usa Putri. Saya akan menyampaikan materi tentang rekrutmen. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan rekrutmen? Yang kedua, apa tujuan rekrutmen? Yang ketiga, bagaimana proses rekrutmen? Yang keempat, berasal dari mana saja sumber rekrutmen? Yang kelima, apa saja permasalahan dari rekrutmen? Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan rekrutmen. Rekrutmen adalah mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan di suatu organisasi atau perusahaan. Lalu, apa tujuan rekrutmen? Yang pertama, untuk memikat sebagian besar pelamar, agar perusahaan mempunyai kesempatan yang besar untuk menyeleksi beberapa karyawan sesuai dengan kualifikasi perusahaan. Yang kedua, tujuan rekrutmen pasca pengangkatan, yaitu menghasilkan karyawan yang baik dan akan tetap bersama perusahaan dengan waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan citra umum organisasi atau perusahaan, sehingga para pelamar yang gagal tidak memiliki kesan buruk atau negatif terhadap perusahaan. Selanjutnya, bagaimana proses rekrutmen? Yang pertama, proses pengadaan. Yang kedua, proses seleksi. Yang ketiga, user process, yaitu menemukan orang yang tepat untuk posisi yang dibutuhkan atau tersedia. Berasal dari mana saja sumber rekrutmen? Yang pertama, sumber internal. Sumber internal itu terdiri dari promosi, transfer rotasi. Transfer rotasi itu memindahkan pekerja dari satu jabatan ke jabatan yang lain, namun sama jenjangnya. Yang kedua, pengkaryaan kembali, yaitu karyawan yang telah diberhentikan sementara oleh perusahaan namun dipanggil kembali oleh perusahaan. Yang keempat, kelompok pekerja sementara. Ada juga sumber eksternal. Yang pertama, lembaga pendidikan. Yang kedua, teman atau anggota keluarga karyawan. Yang ketiga, lamaran terdahulu yang telah masuk. Yang keempat, agen tenaga kerja. Yang kelima, asosiasi profesi. Yang terakhir, outsourcing. Outsourcing ini adalah pegawai kontrak. Selanjutnya, apa saja permasalahan dalam rekrutmen? Dari faktor perusahaannya sendiri, yang pertama, kebijakan promosi dari dalam. Contohnya, lowongan itu diisi oleh pekerja yang sudah pernah bekerja di perusahaan tersebut. Dampaknya, perusahaan akan kesulitan menemukan keahlian baru. Yang selanjutnya, kebijakan tentang imbalan atau gaji. Kebijakan tentang status kepegawaian. Yang terakhir, rencana sumber daya manusia untuk kedepannya. Terus ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama, tingkat pengangguran. Semakin banyak pengangguran, maka semakin banyak pula pelamar yang akan melamar di suatu perusahaan. Maka perusahaan akan sulit untuk menyeleksi karyawan tersebut. Yang kedua, kedudukan organisasi atau kedudukan perusahaan. Ketiga, langka atau tidaknya keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh para pelamar. Terus, proyeksi angkatan kerja. Proyeksi angkatan kerja ini berkaitan dengan faktor demografi, seperti laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk dilihat dari jenis kelamin, yaitu lebih banyak perempuan atau laki-laki. Maka pelamar akan dapat memprediksikan banyak atau sedikitnya jumlah yang akan melamar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.